Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Prof. RK, di mata kuliah Public Relations, Isu dan Crisis Management. Nah, saya akan mengupas tugas yang sudah saya berikan ke mahasiswa. Ya, saya akan share dulu. eh, ya, Namun sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan konsep-konsep teori tentang isu and crisis management dan kaitannya dengan public relation di dalam buku saya ini. Ya, saya minta mahasiswa membaca supaya lebih paham dan ini merupakan satu-satunya buku hingga sekarang ya tentang public relation dalam pendekatan kritis atau pendekatan critical public relations, etnografi kritis dan kualitatif. Ya, silakan dibaca supaya bisa menambah ilmu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, saya tidak akan mengupas ya secara detail kalimat per kalimat. Ya, silakan Anda baca kembali studi kasus yang lengkap ya itu memang saya ambil dari sebuah buku karya Register and Larkin. Ya. Ini sebuah kasus Arla Product Boycott in the Middle East. Nah, saudara-saudara, kalau Anda baca kembali, maka secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa boykot ini sangat tidak biasa karena kampanye bertarget boykot, ya kan? Biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang dianggap telah melampaui batas. Jadi kalau sudah ada boykot, maka bisa dikatakan bahwa kasus ini telah melampaui batas. Ya, kali ini kan terjadi saat ini sedang rame-ramenya Israel ya yang menyerang Palestina ya dan di sana sini terjadi boykot itu sudah menunjukkan bahwa kasus ini telah melampaui batas-batas kalau dalam kasus Israel ini adalah batas-batas kemanusiaan ya. Nah, krisis ini tidak hanya berevolusi sebagai sebuah isu ya, isu agama ya, isu penistaan tetapi meledak ya ke dalam kehidupan hampir secara tidak terduga. Ya, karena apa? Karena ini menyangkut kehidupan yang lebih luas ya. Produk Anda tahu kalau ada produk yang diboikot tentu dampaknya sangat luas dari aspek ekonomi ya, karyawan juga terkena imbas ya kan karena penjualan menurun ya. Termasuk juga sebenarnya masyarakat yang memboikot itu juga berdampak ya, berdampak pada nasib atau kehidupan mereka ya. Coba bayangkan misalnya yang diboikot itu adalah produk-produk yang memang ya merupakan produk primer ya, kebutuhan utama dari masyarakat itu. Tentunya masyarakat sendiri juga ikut merasakan. Nah, saudara-saudara, em, saya melihat di kasus ini ya Arla tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol ya. Jadi Arla gagal dalam mengontrol atau tidak memiliki kekuatan ya dalam mengontrol pertama publikasi berupa kartun ya karikatur termasuk juga kemarahan publik akibat dari peristiwa tersebut. Ya, dampaknya adalah kemarahan publik atau public outrage yang terjadi di khususnya di Timur Tengah. Ya, kemudian Arla juga tidak memiliki kontrol ya terhadap tindakan Perdana Menteri Denmark ya atau termasuk juga rekonsiliasi ya terhadap peristiwa atau terhadap koran itu sendiri ya. Jadi mereka tidak memiliki kontrol ya. Nah, saudara-saudara,
sebenarnya secara teori ya Arla mestinya sudah menyiapkan diri terkait dengan peristiwa ini. Ya, dalam konsep krisis itu dikenal dengan prodomal, ya, prodomal, tanda-tanda. Ya, setiap kejadian itu pasti berlaku tanda-tanda. Nah, sebenarnya hal ini sudah terjadi sebelumnya, ya kan? Peristiwa kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad ya dengan perilaku yang tidak semestinya ini sudah berulang kali terjadi di Eropa ya, di Prancis, di Eropa ya kan. Bahkan ini misalnya tahun 1995 ya kan. Nah, ini kan juga pernah terjadi ya hal yang serupa ya. Eh, Perlu diketahui ya bahwa Arla mestinya menyadari sebagian besar produknya ini mengalir atau dipasarkan di negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah ya. Karena itu maka manajemen Arla mestinya juga menyadari isu-isu sensitif yang selama ini sudah berulang kali terjadi. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, orang yang paling dimuliakan ya, orang yang paling dihormati ya. Ajarannya paling diikuti karena memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad itu tidak bisa dipersonifikasi, tidak bisa digambarkan. Ya, kalau Anda nonton film-film, Anda baca komik-komik ya, itu biasanya wajah Nabi Muhammad itu ditutupi ya, ditutupi misalnya oleh sinar gitu ya, putih, cahaya putih, jadi tidak terlihat wajahnya, bahkan tubuhnya pun juga tidak bisa dilihat secara jelas. Nah, ini kenapa? Ya, agar Nabi Muhammad itu tidak disembah ya. Ya wajar kan ya, manusia kalau kadung atau terlanjur cinta, terlanjur hormat itu biasanya akan menyembah ya manusia tersebut. Nah, ini yang dihindari oleh ajaran Islam. Ini pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya ya kan, yang akhirnya dianggap sebagai Tuhan. Nah, karena itulah maka ketika ada kartun ya yang menggambarkan seorang figur yang disebut ya sebagai figur Nabi Muhammad, tentu ini adalah pelecehan, ini adalah penistaan atau penghinaan terhadap ajaran Islam ya. Dan umat Muslim tentunya tidak bisa menerima hal ini. Karena itulah maka peristiwa ini ya wajar terjadi ya akibat tindakan dari jurnalis yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, saudara-saudara, em, Arla ini tidak menyadari ya prodormal ini bisa terlihat ketika Arla ini lamban gitu ya. Arla lamban ya. Harusnya sudah bisa mengantisipasi. Memang peristiwa ini kalau secara teori ini bukan peristiwa yang disebabkan oleh perusahaan ya, malevolent ya, itu ya bisa disebut sebagai krisis penyebabnya malevolent, yaitu ada orang yang sengaja ya melakukan tindakan-tindakan yang menyerang kelompok tertentu ya, ya kelompok tertentu meskipun kelompok itu tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan perusahaan ya. Jadi orang itu tidak menyerang secara langsung kepada perusahaan, tetapi orang tersebut melalui kartun ya itu menyerang publik, menyerang konsumen utama dari Arla. Nah, ini ya krisisnya disebut malevolent. Nah, em, tapi Arla lamban gitu ya, meskipun tindakannya sudah bagus ya. Ya, jadi kenapa kok saya sebut lamban? Karena pada waktu Arla mengambil kebijakan ya, yaitu tindakan Arla ya, misalnya apa namanya, apa bereaksi ya, ya itu baru dilakukan setelah ada
upaya untuk mengajak boikot. Nah, ini ya, ada upaya untuk melakukan boikot. Jadi terlambat gitu loh ya. Isunya sudah berkembang menjadi krisis. Nah, ya kan? Opini publik sudah terbentuk ya. Opini publik tersebut kalau Anda baca ya bahwa Arla itu bagian dari pemerintah Denmark. Kan gitu toh. Ya, kemudian jadi Arla itu dianggap dipersepsi sebagai bagian dari bangsa Denmark, ya pemerintah Denmark, kaki tangannya pemerintah Denmark, gitu ya. Nah ini tentu menjadi sebuah opini yang sangat negatif, meskipun tidak benar, ya. Arla itu perusahaan mandiri, ya independen, ya pemerintah Denmark ya pemerintah Denmark, ya. Em, Persepsi negatif ini muncul, ya juga karena pemerintah Denmark itu dalam tanda kutip ya dianggap melindungi jurnalis yang tidak bertanggung jawab itu dengan atas nama kebebasan berpendapat. Jadi Denmark itu memang mengandung prinsip kebebasan berpendapat, ya demokrasi. Tetapi tentunya saudara-saudara kita juga harus mengkritisi. Kalau saya sih tidak setuju, ya tidak ada di dunia ini orang bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada. Ya, kebebasan itu memang hak asasi manusia, memang. Tetapi kita juga harus tahu, ya, kita punya kebebasan bicara. Kita juga harus paham bahwa orang lain juga punya hak, gitu ya. Orang lain juga punya hak untuk berpendapat, orang lain juga punya hak untuk tidak diganggu, ya kan? Nah, dalam konteks ini, jurnalis memang menyampaikan kebebasan dia berpendapat, tetapi kebebasan berpendapatnya itu ternyata mengganggu ya hak dari masyarakat Timur Tengah. Hak apa? Yaitu hak untuk beragama secara baik, hak untuk menghormati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tidak ada satupun hak asasi manusia itu yang betul-betul bebas, tidak ada. Manusia, namanya saja manusia. Gak mungkin manusia itu bebas. Ingat ya, nggak usah banyak berpikir tentang hal ini. Ya, yang bebas itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan yang Maha Bebas, Maha segalanya. Jadi yang namanya manusia pasti nggak bebas lah. Ya, manusia itu makhluk Tuhan. Karena makhluk maka dia pasti punya keterbatasan. Jadi nonsen lah kalau ada orang yang mengatakan oh ini hak asasi manusia, kebebasan. Tidak ada, ya. Karena kebebasan kita ini ya dibatasi oleh ya kebebasan orang lain. Kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Kebebasan kita juga dibatasi oleh hak Allah. Gitu ya. Manusia punya hak, tetapi penggunaan hak dari manusia ini tidak boleh bertentangan dengan hak Allah. Ya, sebagai contoh, ini kan teriak-teriak ya, LGBT gitu ya. LGBT itu kan mengatakan oh ini hak asasi manusia kan gitu ya, bebas gitu ya. Nah, padahal Tuhan itu sudah menggariskan dan ini disebut dengan hak Allah, hak Tuhan, yaitu bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jadi sebebas-bebasnya kita memilih pasangan, kita tidak boleh melanggar kodrati atau hak dari Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, ya sebagai pasangan yang sudah digariskan. Nah, oke, saya lanjutkan kembali, ya. Jadi kita tahu bahwa pemerintah Denmark itu lebih memprioritaskan kebebasan berekspresi, ya. Pemerintah Denmark tidak menyalahkan. Nah, ini yang harus kita tentang, ya. Demokrasi kita tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, ya harusnya saya melihat ya em, perusahaan mestinya menggunakan strategi komunikasi yang menyayangkan, ya prihatin dengan adanya kartun itu. Ya, jadi Arla mestinya ya itu mengeluarkan statement bahwa mereka
sangat menyayangkan ya ekspresi yang menghina umat Islam. Ya, itu yang pertama mestinya. Ini yang tidak dilakukan oleh Arla. Kemudian eh, Arla juga sejak awal mestinya menjaga jarak. Ya, mereka sudah mampu membangun opini, ya, menciptakan apa framing, ya, bahwa Arla is Arla, ya, pemerintah Denmark is pemerintah Denmark, ya kan? Kemudian jurnalis, ya, wartawan itu ya wartawan. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Ya, memang Arla adalah perusahaan yang berada di Denmark sebagai kantor pusat, ya. Tetapi Arla itu independen, bukan merupakan bagian dari pemerintah Denmark. Nah, ini mestinya disampaikan sejak awal, ya. Mengapa kok tidak disampaikan sejak awal? Ya karena Arla tadi lupa prodormal tadi, ya kan? Prodormal tadi itu Arla lupa, ya, sehingga tidak mengantisipasi. Baru ketika peristiwa besar, ya, membesar, Arla kemudian mulai menyadari. Nah, ini sudah too late, ya, sudah terlambat. Em, saya pernah sampaikan ya di kuliah ya bahwa krisis itu besar karena persepsi, ya. Nah, pada waktu Arla menyampaikan ya apa namanya itu melalui iklan, ya, Anda kan membaca ya Arla beriklan itu asosiasi publik itu sudah bulat bahwa Arla itu pemerintah Denmark, ya. Arla itu orang Denmark sehingga ya ya sama saja itu bagi konsumen, ya, konsumen berpendapat demikian. Nah, kemudian harusnya Arla itu punya key message yang sangat kuat, ya, robust, yang sangat kuat. Apa itu? Ya, Em, artinya bahwa Arla itu harus menekankan bahwa dirinya itu bukan bagian dari pemerintah Denmark. Nah, ini key message yang harusnya selalu disampaikan, ya. Em, apakah itu kemudian membantu kalau Arla menggunakan iklan? Enggak juga, ya. Ini iklan ini salah, ya. Ini kan miliaran, ya, miliaran rupiah disampaikan oleh Arla, ya, menyampaikan iklannya. Ini menurut saya keliru. Kenapa? Saudara-saudara, Anda harus paham, ya, karakter dari iklan, ya. Iklan itu pesan penjualan, ya. Iklan itu satu arah, ya, tidak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa apa namanya mempengaruhi persepsi publik, ya. Iklan itu karena sifatnya yang penjualan membuat orang itu apa namanya punya mekanisme defensif. Dalam situasi seperti ini kok beriklan, nggak cocok. Ya, gitu kan ya. Harusnya komunikasi personal yang apa mampu mempengaruhi apa namanya empati publik. Ya, itu yang harus disampaikan secara besar-besaran oleh Arla. Jangan beriklan, ya. Kalau toh beriklan, ya, maka iklannya lebih pada iklan public relation yang menyatakan ya bahwa Arla tetap komitmen, ya kan, kepada hak-hak dari konsumen, ya, bahwa ini bukan kesalahan apa Arla, ya, itu boleh saja, ya, tetapi iklan bukan satu-satunya, harus diperkuat dengan media komunikasi yang lain, ya, yakni media yang mampu, ya, membangun, mampu mempengaruhi opini publik yang sudah kadung negatif ini, ya. Nah, saudara-saudara, ya ini yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi pesannya itu seharusnya tidak ada kaitan antara Arla dan pemerintah. Ini harus disampaikan, ya. Kemudian Arla itu merupakan perusahaan multinasional, ya, dengan kepentingan yang sederajat di setiap negara, ya kan. Jadi Arla itu punya komitmen, ya, untuk juga mengedepankan kepentingan
masyarakat di Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, em, Arla seharusnya memiliki ini pesan kunci yang memutuskan hubungan apapun yang dirasakan antara antara rakyat dan pemerintah Denmark, dan seharusnya memposisikan dirinya sebagai bisnis multinasional dengan kepentingan yang sama di setiap negara tempat dia beroperasi. Nah, ini juga bisa membangkitkan rasa percaya diri di saat-saat yang sulit ini. Kemudian Anda perhatikan di di studi kasus itu ada kesalahan fatal dari juru bicara. Juru bicara terkesan putus asa, toh. Juru bicara terkesan menyalahkan konsumen Arab, Jadi juru bicara ini ada kata-kata seperti itu kan ini the complaint from a company spokesperson yang mengatakan bahwa it was very difficult to get our message across. Ini ini kok Anda itu kok menyalahkan bangsa Arab. Ini bangsa Arab kok sulit sekali bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Arla. Ya jangan begitu, nggak boleh. Prinsip di dalam komunikasi krisis itu jangan menyalahkan, jangan menyalahkan orang lain, do not blame on others, termasuk juga jangan berputus asa. Ini kok sulit, Anda itu kok sulit paham sih? Nah itu kan kesannya kan menyalahkan, kesannya juga Anda berputus asa. Ya toh? Nah, Anda harus paham mengapa mereka itu boikot, mengapa mereka itu marah? Karena ini kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan nilai-nilai religi, ya kan? Nggak bisa disamakan Denmark yang mungkin Kristen, ya kan? Jadi umat Islam itu tentu punya karakter yang berbeda, ya. Mengapa kok seakan-akan gampang? Oh ini penistaan agama kan gitu ya. Jadi relasi antara umat Islam dengan nabinya tentu tidak akan sama dengan relasi antara misalnya umat Kristen dengan Yesus Kristus misalnya atau umat Hindu dengan dewanya misalnya. Ya pasti ada kekarakteristikan ciri khas tersendiri. Anda nggak bisa menyalahkan umat Islam apalagi ini Nabi Muhammad yang digambar dengan macam-macam yang salah itu, ya kan? Nah, Anda harus tahu karakter di Timur Tengah, karakter di Timur Tengah, karakter beragama, karakter budaya, inilah yang saya sebutkan bahwa public relation itu bersifat kontekstual, komunikasi itu tidak bisa berjalan di ruang hampa. Komunikasi itu tetap berjalan sesuai dengan konteks-konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, masyarakat, tempat public relation tadi dipraktekkan. Saya kira itu ya teman-teman garis besar apa yang sudah kita baca secara bersama studi kasusnya. Kalau misalnya Anda sudah menganalisis dan ada yang kurang dari penjelasan saya tadi, ada yang tidak Anda adopsi, maka tolong betul-betul dipahami Mungkin ada analisis Anda yang berbeda dengan analisis saya Nah, ada analisis saya yang tidak Anda adopsi Nah, oke, semoga bermanfaat salam sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.